Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tacan kompak ibu-ibu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, lawasnya kantun seragamna nu tacan dianggot teh. Pamitos dianggot seragamna kantun angkat ka mamah dedeh punya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Daramang ibu-ibu sadayana, alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Ieu sataacan di kawitan ngadugikeun sakedik sharing kalawan tausiahna bade ngangge bahasa Indonesia bahasa Sunda. Au atahaddatsu tiwala hadhihi al-muhadarah bil lughatil arabiyyah. Amin gitu Bu. We bahasa Arab mah teu ngartos walarana amin. Or should I tell along to you in this great opportunity for this lecture in English? Yes. Yang paling sibuk. Para bahasa Inggris? Yes. Campur ibunya serius? Alhamdulillah, puji sinarang syukur mangga urang sangakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pakai bahasa Indonesia. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka, kita bisa bermuajahah dengan ibu-ibu milenial, ya, ibu-ibu kekinian, para gadis 30 tahun yang lalu. Oh 50 tahun yang lalu, gak apa-apa Bu. Yang penting semangatnya masih tetap semangat pemudi. Nah, ini yang kita harapkan. Kalau nggak punya semangat pemudi, saya yakin ibu-ibu usia segini mending tinggal di rumah. Capek-capek datang ke sini, harus naik mobil, naik motor, bawa kendaraan, harus kumpul, cari ilmu, buat apa? Mending di rumah leha-leha, nonton, ngasuh incu, betul ya? Nah, tapi karena punya semangat juang pemudi, gadis 40 tahun yang lalu, masih ada sampai sekarang. Akhirnya ini yang menggerakkan kita untuk bisa datang berkumpul, bersilaturahim, dan dapat banyak fadilah serta keutamaannya. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita semua, para ibu jamaah hadirin wal hadirat sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Setiap tetesan pertalet atau pertamaknya ini jadi bukti. Amin, ya Allah. Kalau yang jalan setiap langkah ke tempat ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar ilmu dan ridha Allah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan menjadi hamba-hambanya yang husnul khatimah. Amin.
Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi junjunan alam, tauladan hingga akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat. Salawat ini mengingat beliau dengan mengucapkan kalimat paling tidak Allahumma shalli ala Muhammad. Maka paling tidak seorang muslim di luar waktu sholatnya dia bisa mengingat Rasul di pagi dan di sore hari itu sebanyak 10 kali 10 kali. Karena di dalam Mu'jam At-Tabrani disebutkan man shalla alayya hina yusbihu ashran, barang siapa bersalawat kepadaku di pagi 10 kali, wa hina yumsi ashran, sore 10 kali, maka orang tersebut dijanjikan oleh Rasulullah SAW bakal dapat tiket syafaat di hari kiamat. Adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Maka dari itu sudah dimulai dengan tilawatul Quran Ibu ya. Sudah tilawatul Quran, mengingat Rasul, bersolawat, masuk pada materi. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan menjadi satu di antara sekian miliar umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu semua yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ada yang sudah kenal dengan saya, Bu? Kenal. Pernah lihat di Trans, Bu ya? Sering di Al-Khair. Ada yang pernah lihat di Trans? Trans mana? Kata Subroto, Trans Studio. Di Trans TV ada yang pernah lihat? Belum? Nah, emang tak ayah. Kalau di Trans Studio Bandung pernah beberapa kali mengisi, dapat jadwal ketika itu di Jalan Gatot Subroto. Ya, upami di Trans Studio di Trans TV sareng Trans 7 teu aya memang tak acan kantor. Insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan sedikit mengupas tentang kehidupan para orang-orang soleh terdahulu, yang mana disebutkan kata Abu Nuaim Al-Asfahani, seorang ulama yang menulis kitab Hilyatul Auliya, dengan mengupas kisah-kisah orang soleh terdahulu, dzikrus salihina tungzilur rahmah, mengupas, membahas, menceritakan studi tokoh orang-orang soleh terdahulu, ini bakal mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, jadi yang boleh itu memperbicarakan, mengupas tuntas kisah orang-orang soleh. Upami ayeuna ngupas kisah tatangi, boleh atau tidak, Bu? Tidak boleh, karena kebanyakan yang diomongkan itu hal-hal yang buruk, keburukannya. Membicarakan keburukan orang lain di dalam agama kita disebut sebagai ghibah. Kalau betul jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Nah, maka bayangkan Bu, pagi-pagi udah kumpul, ibu-ibu kumpul di tukang sayur. Kumpul di tukang sayur, ya. Yang biasanya kita lihat pagi-pagi ada on the spot, ada kisah seputar selebriti. Pindah tempatnya jantan ke tukang sayur. Nah, pagi-pagi sarapan, anu sakedahna sarapan bubur, tapi pagi. Ieu sarapana bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillah. Gibah diibaratkan seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Maka lisan ini betul harus dijaga oleh kita. Ya, bakal diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lisan, inna sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan diminta semuanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika ingin berbicara
Disebutkan kata Rasulullah SAW, jagalah lisan kita. Salamatul insani fi hifzil lisan. Selamatnya manusia dalam menjaga lisannya. Tetapi zaman sekarang, di era 4.0, di zaman milenial, lisan kita bukan hanya ada di sini, tapi ada di mana, Bu? Sehingga berubah. Lisanmu harimaumu, jari jemarimu ini menjadi harimaumu. Ketika kita ibu-ibu salah komentar di akun orang lain, mencemarkan, memfitnah, berita hoak dan lain sebagainya, ini akan dipidanakan. Di dunia dipidanakan, di akhirat bakal dihisab. Karena ya, nulis komentar tidak berdasarkan kebenaran. Nah, ini harus dijaga. Sehingga lisan ini, pendengaran ini seharusnya mendengarkan apa? Mendengarkan yang baik-baik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lisan dipakai untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membicarakan setiap kebaikan-kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, menceritakan setiap kesolehan orang-orang terdahulu, menceritakan kesolehan kisah-kisah para nabi, kemudian kesolehan para sahabat, para tabi'in, para ulama, salafun salih, yang bisa kita ambil, petik hasil, diambil buahnya, kemudian diterapkan hikmah-hikmah tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Badenaros, ada sebuah pertanyaan. Sejauh mana ibu-ibu mencintai baginda Rasul? Siapa yang merasa dirinya cinta kepada Rasulullah? Siapa yang ingin masuk dalam barisan umatnya Rasulullah? Siapa yang sudah mengenal Rasulullah? Terus ku abi ditaros. Siapa nama bapaknya Rasulullah? Nama bapaknya lagi Abdul Muttalib. Nama bapaknya lagi mulai ruming. Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Ka'ab ibn Murrah ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Mudrikah ibn Khuzaimah ibn Ma'ad ibn Nazar ibn Adnan. Adnan tersambung keturunannya kepada Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam putranya Nabi Ibrahim. Ayo nu hafal, Bu? Katanya tadi cinta Rasul. Ada yang tahu berapa jumlah putra putrinya Rasulullah? Siapa yang paling besar putranya? Berapa anak laki-lakinya? Ada berapa, Bu? Kita tahu orang terdekat, kita tahu orang-orang yang terkenal zaman sekarang, tapi kita tidak tahu orang-orang yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra Kanjeng Rasulullah, laki-laki ada berapa? Ada 3. Perempuan ada 4. Jumlahnya ada 7. Yang pertama namanya Muhammad, nama putranya Nabi Muhammad Al-Qasim. Yang kedua Ibrahim. Ketiga Abdullah. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah. Hafal, Bu? Kalau anak TK biasanya pada belajar. Ibu-ibu zaman kapungkur tuh saya TK tacan. Bacanya. Tapi pun anak putri saya perempuan baru 2 tahun. Alhamdulillah sudah tahu rukun wudu, sudah tahu rukun haji, sudah tahu putra-putri Nabi, karena diajarkannya lewat lagu atau syair-syair yang mengandung kebaikan. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. Ada yang hafal, Bu? Diajar ke incung namanya.
ini PR besar kita. Ternyata masih banyak yang harus kita ketahui. Itu masih yang tentang berkaitan dengan Nabi, keluarganya, putra-putrinya. Ada yang tahu istri Nabi ada berapa? Istri Nabi ada 11. Dalam satu waktu tidak lebih dari 9. Istrinya yang paling setia hidup dengan Nabi Muhammad hingga akhir hayatnya 25 tahun dengan status monogami atau istri satu adalah Siti Khadijah Al-Kubra bintu Khuwailid. Kemudian setelah itu Rasul menikah dengan Siti Saudah binti Zam'ah, wanita yang di atas secara umurnya lebih tua dari Rasulullah. Badannya tinggi, besar, hitam, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, beratas kasih bapak wartoskeun upami hoyong nyandung syaratna 2. 1, langkahi dulu mayat. Tidak boleh menikah sebelum aku wafat. Nah, kata bapak sunnah Nabi Muhammad seperti itu. Yang kedua, menikahnya dengan wanita lebih tua, tinggi, besar, hitam, bukan hanya karena nafsu belaka, tapi memang ada visi misi kenabian dan ada agama di dalamnya. Nah, gitu punya atas. Upami aya nu nyuhunkeun nyandung. Walarana gitu. Belum hal-hal terkait kehidupan Rasulullah yang lain. Siapa yang tahu makanan favorit Rasulullah? Ulah abang orang Arab, kurma. Siapa yang tahu cara makannya Rasulullah? Dengan 3 jari. Upami nuang bubur kumaha? Siapa yang tahu cara berjalannya Rasulullah seperti apa? Siapa yang tahu cara duduknya, sifat duduknya Rasulullah seperti apa? Kinten-kinten emok atanapi sila atanapi emok. Ibu-ibu resep sila resep emok. Biasana emok mah saurna enggal cair. Ulah kade tekenge. Makan harta riba masuk satu di antara dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat. Rasul katakan jauhi 7 dosa besar. Disamaratakan seperti apa? 1, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, as-sihru, bermain sihir, datang ke dukun, main pelet, hayang benghar, nyegik. Nah. Yang ketiga, aklur riba, makan harta riba. Yang keempat, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang kelima, huququl walidain, doraka kakolat, ya, durhaka kepada orang tua. Yang keenam, watawalli yaumaz zahfi, kabur di medan jihad. Yang ketujuh, qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik dengan tuduhan keji, yaitu berzina. 1 diantaranya ada aklur riba, makan harta riba. Nah, maka ini dijauhi ibu-ibu sadayana. Jangan dianggap dosa yang sepele, jangan dianggap biasa-biasa. Nambut artos kabang, pinjam uang ke lembaga perbankan, itu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Halal ketika di dalamnya ada unsur al-bai' atau jual beli, haram ketika di dalamnya ada unsur riba. Nambut nasami, caranya pinjam ngiridit nasami akan nabenten, maka bakal jantan pahala atanapi dosa. Nah, ya kedah dikaji, dipelajari khusus tentang fikih jual beli, fikih muamalat. Pados kahartos, supaya bisa dimengerti oleh ibu-ibu sekalian, kemudian bisa memilih mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, kemudian kehidupan perihal Rasulullah SAW masih banyak yang lainnya, tentang bagaimana pakaian Rasulullah, bagaimana bentuk perawakan Rasulullah, bagaimana matanya, bagaimana giginya, bagaimana kakinya,
bagaimana telapak tangannya, bagaimana Rasulullah SAW memiliki tanda kenabian di antara kedua pundaknya. Nah. Terus pada terang tak acan ibu? Acan ya. Tadi soalnya cinta kakaknya Rasulullah. Padahal upami cinta kakaknya Rasul pasti terang ya, karena ibu-ibu semua mengaku cinta bapak pasti tahu. Cara ke ibu di bumi ku ibu dibika cinta pasti terang, ibu pasti tahu berapa ukuran sepatunya. Terang tuh bu? Berapa ukuran bajunya? L, XL, double XL, nah, pasti terang. Nah, maka ketika kita mengaku cinta kepada Rasul harus sampai sedemikian rupa mengetahui tentang setiap seluk beluk pernak pernik tindak tanduk kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Kanjeng Rasul, belum orang-orang di sekitar Rasulullah. Orang-orang di sekitar Rasulullah orang-orang hebat, orang-orang yang berjasa besar menghantarkan ajaran agama Islam. Sampai detik ini ibu pakai kerudung, datang ke majelis taklim, menutup aurat, bunyi, bersilaturahim, menyebarkan agama Islam yang penuh dengan kedamaian. Ini berkat peran para sahabat. Setelah sahabat ada tabi'in. Maka generasi setelah Rasul disebut dengan Al-Asru Al-Zahabi. Dalam bahasa Inggris disebut Golden Generation, generasi emas. Yang Rasul katakan khairul quruni qarni, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, kata Rasul. Sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Kenapa? Karena sahabat langsung menyaksikan bagaimana Al-Quran turun. Jadi ibu-ibu siapa yang langsung melihat atau menyaksikan bagaimana Al-Quran turun? Kira-kira Al-Quran turun ujuk-ujuk langsung turun satu mushaf? Tidak. Al-Quran berangsur-angsur turun selama 23 tahun. Belum ada mushaf. Mushaf pertama kali diadakan dulu ditulis di atas pelepah kurma, di atas kulit unta, di atas bebatuan. Zaman dahulu, sehingga 30 juz ini ketika dikumpulkan tidak akan mencukupi ruangan ini. Belum menjadi mushaf. Kemudian turunnya berangsur-angsur 23 tahun. Allah turunkan via malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun ke bumi. Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfud turun ila sama'id dunia, ke langit dunia, dalam satu malam disebut dengan malam Lailatul Qadar. Setelah Lailatul Qadar Allah turunkan mufarraqan munajjaman, berangsur-angsur sedikit demi sedikit, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, maka turun malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad menyampaikan Allah berfirman kada wa kada wa kada wa kada, A, B, C, D dan yang lain sebagainya. Nah, ini Al-Quran diturunkan. Sedangkan kita sendiri tidak melihat bagaimana Al-Quran diturunkan. Pokoknya mas saya 400 tahun kapanggar Al-Quran lungsur, urang ayeuna kantun ngaos. Padahal ini jasa besarnya para sahabat. Orang-orang yang hidup langsung beriringan, berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kehidupan para sahabat ini harus diketahui oleh ibu-ibu semua. Disebutkan tadi, mengingat kisah-kisah orang soleh, menyebutkan kisah-kisah orang soleh, menurunkan rahmat. Kemudian para sahabat adalah generasi terbaik umat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaraknya sangat berdekatan, bahkan hidup berdampingan dengan Rasulullah. Kemudian generasi sahabat disebutkan oleh Imam Abu Zur'ah. Imam Abu Zur'ah ini merupakan seorang guru dari seorang ahli hadis tersohor bernama Imam Muslim. Kata Imam Abu Zur'ah, sahabat itu kurang lebih ada 124.000 jumlah sahabat. Saya rata-rata sakedik. Sakedik ibu, sakedik ayeuna. Magi upami urang ninggal penduduk Kabupaten Garut sekarang ada lebih dari 2.700.000 warga. Mulai dari ujung Kadungora ke ujung Malangbong, ke ujung Rancabuaya, ya, ke ujung Pamengpeuk. Nah, ini ada 2.700.000. Sedangkan di Madinah hanya sekedar ada 124.000. Jika dibandingkan zaman sekarang sedikit.
Tapi manusia zaman dulu demografinya memang seperti itu. Jadi tidak bisa dibandingkan. Sekarang penduduk dunia ada 7 miliar. Dari 7 miliar manusia yang hidup di atas muka bumi ini, 2 miliarnya adalah muslim. Nah, kemudian dari sekian 2 miliar muslim, 230 juta kurang lebih atau 85% dari penduduk Indonesia itu adalah umat Islam. Salah satunya adalah ibu, ya, salah satunya kita. Nah, maka kalau dibandingkan para sahabat yang dulu itu ada 124.000 kurang lebih jumlah sahabat yang hidup pernah melihat Rasulullah. Disebut sahabat pernah melihat Rasulullah, hidup ketika itu di zaman Rasulullah, pernah melihat Rasulullah, menyatakan keislamannya, menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, wafat dalam keadaan sebagai umat Islam. Maka ketika kita mengenal Abu Jahal, kemudian ada Abu Lahab, kemudian ada Abu Gosok, Abu Jahal, Abu Lahab, ini bukan satu di antara sahabat. Karena sahabat ini adalah mereka yang menyatakan keimanannya, berbaiat kepada Rasulullah, wafat dalam keadaan Islam. Hal yang harus kita garis bawahi, perjuangan kehidupan para sahabat ini penuh dengan perjuangan. Kehidupan para sahabat penuh dengan perjuangan. Ayat anu orientasi hidupnya ada tidak? Orientasi hidup sahabat hanya sekadar satu, hidup. Dua, punya rumah, punya istri, punya anak, kemudian setelah itu mati. Ada tidak? Tidak. Semua memiliki visi misi kehidupan untuk bisa berjuang menegakkan agama dan hukum Allah. Maka sangat jauh kehidupannya dengan kita. Mereka datang berjuang teh bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dengan jiwanya sekalipun. Urang mah ayeuna sumping ka majelis oge, ka dieu ngan sekedar gaduh kahoyongna. Sampai ke majelis disuguhan cai. Sanes mung saukur cai aya onde-onde. Aya onde teh Bu? Kolontong sanes? Borondong. Naon bentenna borondong sareng kolontong? Kolontong mah anu siga ketangnya. Ieu mah borondong. Teras aya risoles. Ya abdi mah teu aya. Dibungkus. Hatur nuhun. Kirang kumaha Bu? Datang ke majelis, bertemu dengan ibu-ibu yang solehah, semangatnya menjadi muda lagi. Datang ke majelis, biasakan mumpung ayana sanes musim corona, biasakan datang ke majelis satu, al-musafahah. Al-musafahah saling salam-salaman. Kata Rasul Bu, ma min muslimaini, tidak ada dua orang yang beriman memiliki identitas sebagai umat Islam. Yaltaqiyani, dua orang muslim tadi saling bertemu. Yaltaqiyani fayatasafahan, kemudian saling bermusafahah. Musafahah teh salaman. Illa, kecuali ghufirallahu lahuma, Allah akan hapus dosa keduanya. Sampai kapan? Ila an yatafarraqa, sampai keduanya saling berpisah. Jadi selama ibu di sini yang tadi datang bersalaman itu akan masih dalam proses pengguguran dosa-dosa. Sampai nanti kita kembali berpisah sesalaman deui, Allah baru putus durasi pengguguran dosanya. Nah, jantan semakin lama ibu-ibu di sini semakin banyak dosa digugurkan. Nah, semakin seueur tuangan anu disaepkeun. Nah, kade engke kedah disayogekeun ku Bu Haji, makan siangna, makan malam, kunaon lami di dieu soal Pak Ustad kedah lami. Sepados naon? Sepados seueur kenging tuangan. Sepados digugurkeun dosana. Nah, maka ibu dibiasakan satu, setiap bertemu berjabat tangan, bermusafahah. Ya, pemperihan menuju musim corona mah teu kenging. Leres. Ketika musim corona tidak boleh berjabat tangan.
harus physical distancing. Ayo ngayakeun majelis taklim ingin mengadakan kajiannya online. Ya. Pematerina ustadna berapi-api. Wah, ibu-ibu di rumahna berair-air. Kerek ngacai. Banyak gitu, Bu. Tapi di dia mah paling langut sekali, langut 2 kali berpahala. Laras ngadangukeun ku sumping nage berpahala. Masih wajar canggel sakedik nangunya bari diusapan tuh urna. Tersawios. Tapi pami di bumi mah pengajian di bumi fadilahnya kurang dapat. Nah, tau. Nyangke tacan upami kuatana CF. Anu hiji mah calakatak gumujengna tetos di mana, anu hiji delay. Kuotana telat sumping. Maka mending hadir secara offline. Dapat berkah, dapat keutamaan, dapat silaturahim, dapat onde. Ditampi Ibu Yos. Dugi tabu seberapa aja? 11:30. Lameknya naik 11:12. Sepados kami mana? Biasanya masuk aya aqua nate, aqua. Air minum dalam kemasan nate seratana 600 ml. Pemirsa Ustadz Abdul Somad mah berarti ceramahna 60 menit. Nah. Pemicaina 2 jam. Terkedah atau subuh. Ya. Jadi tadi ibu-ibu saudara, luar biasa. Kehidupan para sahabat dibandingkan dengan kita ini sangat jauh. Maka para sahabat ini banyak dituliskan oleh para ulama. Ulama menuliskan para sahabat ini luar biasa, Bu. Ulama-ulama kita zaman dahulu punya absen kehadiran. Bayangkan, ibu-ibu di dia sadayana jumlah sabaraha? Kurang lebih berapa, Bu? Ya, hampir 50 lah ya. Nah, berarti ada absennya. Para sahabat yang datang masuk ke Baghdad, datang masuk ke Irak, ini semuanya tercatat rapih dalam absennya Tarikh Baghdad. Bukunya langkung ti 20 jilid. Agung, Tarikh Baghdad. Nami-namina sahawai. Siapa nama sahabat yang masuk ke Baghdad? Siapa nama tabi'in? Siapa nama ulama? Siapa nama ayahnya, ibunya, nasabnya, keahliannya, kecakapannya, peristiwa penting apa saja. Ini ditulis secara lengkap. Berarti orang-orang Islam zaman dulu teh luar biasa. Bahkan para sahabat saja dituliskan di dalam kitab, salah satunya dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kitabnya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Lebih dari 8 jilid, absen sesuai dengan abjad. Pertama disebutkan 10 orang yang dijanjikan masuk surga: Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, Talhah bin Ubaidillah, Zubair ibn Awam, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, kemudian para sahabat yang lainnya. Selepas 10 orang yang dijanjikan masuk surga, sahabat yang abjadnya alif, 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 alif. Selepas alif, sahabat yang abjadnya ba, 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 ta, thin, ba, ta, tha, jim, ha, kha, sampai ya. Absennya lengkap. Nah, PR-na atau sedugi kamana urang sadayana mengkaji kehidupan para sahabat. Nah, maka kalau di runut kajian seperti ini teh sasihan pekanan, kajian pekanan setiap hari Rabu. Ya, setiap hari Rabu kajian pekanan. Kalau diurut terus, misalkan kehidupan Rasul sampai beres. Abdi gaduh majelis tentang kehidupan Rasul. Namina majelis Syama'il. 1 tahun tak acan 1 tahun belum selesai mengkaji tentang kehidupan. Magi
ngange proyektor ya, ngange TV ketika membahas tentang pakaian Rasulullah. Nah, ini masih ada replika pakaiannya disimpan di salah satu museum yang ada di Turki, di Topkapı. Ketika membahas tentang cincin Rasulullah, gambarnya ada. Sendal Rasulullah, gambarnya ada. Makanan Rasulullah, langsung orang ngiring barang tuang. Nasi, bikin nasi Arab. Roti, bikin roti Arab. Jadi dapat gitu. Ketika kajian, prakteknya ada, audio visualnya ada. Cara duduk Rasulullah, duduk kurfusa, kemudian duduk ihtiba, bentuknya gimana? Nah, duduk kurfusa seperti ibu. Nah, ibu ya namanya duduk kurfusa. Nah, kurfusa itu kakinya ke atas. Ini duduk yang pernah dicontohkan oleh Rasul. Luar biasa, jangan-jangan ibu kantos ngiring pengawasan. Ya, duduk kurfusa itiba, ada yang sambil menyandar. Nah, dilihat ditampilkan di gambarnya. Nah, seperti itu. Kemudian bab ketika sifat salat Nabi. Nah, bagaimana takbirnya, bagaimana rukuknya, bagaimana duduknya, bagaimana i'tidalnya dan yang lain sebagainya. Sifat wudu Nabi bagaimana? Moal rengsek setahun langkah. Sampai kehidupan Nabi. Tajan kehidupan Rasul mulai dari kecil sampai Rasul menikah usia 25, sampai diangkat usia 40, kemudian berdakwah 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah. Setiap babak itu menghabiskan waktu yang cukup lama. Nah, maka insya Allah 20 tahun mau rengsek. Nah, ini jantan PR kita besar untuk mengkaji kehidupan Rasul, mengkaji kehidupan Nabi Muhammad, karena ini yang kelak akan menjadi bukti. Ketika kita cinta kepada beliau-beliau, maka kelak akan dibangkitkan dengan siapa? Yuhsyarun nasu ma'aman ahabbah. Manusia akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai. Maka siapa yang ibu idolakan, nanti yang akan dibangkitkan keluar dari alam kubur. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan manusia dalam keadaan 3, hufatan, uratan, wa ghullan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak mengenakan busana, dalam keadaan laki-laki tidak disunat, maka kita dibangkitkan sebagaimana kita diwafatkan. Ketika wafat husnul khatimah, maka ketika itu dibangkitkan husnul khatimah. Wafat dalam majlis taklim, wafat dalam melakukan ibadah, maka ketika itu dibangkitkan seperti cara bagaimana ia wafat. Kamari kantos ngadamu aya majelis taklim di Jakarta namina Asy-Syafi'iyah. Ibu Hajah Taslimah wafat ketika sedang memimpin membaca Al-Quran. Di akhir hayatnya mengucapkan kalimat wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian malaikat maut datang mencabut nyawa. Alangkah indah kematian yang dialami oleh beliau almarhumah. Ibu-ibu hoyong wafat husnul khatimah, hoyong wafat nuju dina majlis taklim, hoyong ayeuna upami tos waktos. Nah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya, tidak mungkin bisa dinanti-nanti, tidak mungkin bisa diingin-ingin. Bahasa Sunda mah moal tiasa dingkengke, moal tiasa dihoyong. Utamina yang terpenting kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mau sakit, mau tidak sakit, mau dalam safar, mau ketika sedang diam, mau dalam majelis taklim, mau di rumah, mau ketika sedang sholat atau ibadah yang lainnya, utamanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Terus Bu? Terus. Dan patokan yuswa sareng saja binama ta'ayanu terang. Ya, hanya kita mengetahui Rasul pernah bersabda, a'maru ummati ma baina sittin. Usia umatku ada di kisaran 60-an, wasaba'in dan 70-an. Rata-rata mayoritas usia umatku 60 atau 70 tahun. Ya, yang lebih dari itu bonus, yang kurang dari itu menjadi bahan renungan untuk kita semua. Ya, jadi kalau mengingat-ingat tentang bab kematian, pasti ini ya, semakin kita banyak mengingat, semakin kita
tidak cinta dunia dan akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu media ataupun caranya dengan cara yang tadi, mengkaji, melihat, kemudian mengeksplorasi kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah yang sedemikian panjang perjalanan hidupnya, para sahabat yang sedemikian banyak orang-orang yang harus kita kaji. Kemudian di antara kalangan para tabi'in, ulama-ulama kita, salafun salih, yang terutama ulama-ulama besar ini yang banyak meninggalkan kisah-kisah penting, kisah-kisah baik bagi kehidupan kita. Nah, 4 imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibni Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibni Hanbal. Bagaimana ketika itu para a'immah al-arba'ah, para imam-imam 4 ini memberikan contoh tauladan yang luar biasa. Hidupnya dihabiskan untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah. Hidupnya dihabiskan untuk pengabdian kepada umat. Sehingga kita sekarang 1200 tahun ke belakang beliau sudah wafat. Kita mengenal bagaimana salat ala madhab Imam Asy-Syafi'i. Di Indonesia banyak mayoritas di antara kita madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Ibu-ibu tahu berapa usia Imam Asy-Syafi'i? Usianya itu cuma 55. Anom keneh 55. Tapi ternyata Imam Asy-Syafi'i mendapatkan gelar Nasirus Sunnah, penolong sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Imam Asy-Syafi'i mulai dari usia 8-9 tahun hafizul Quran, sudah hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran 30 juz. Upami orang mah juz 30. Eta ge upami emut sadayana. Tapi alhamdulillah, sore Bu Haji tadi di sini ada gerakan 1 pekan ya. 1 week 1 juz. Nah, berarti pami kapungkur zaman abdi mah 1 day 1 juz. Nah, di sini menyesuaikan dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Sebisa mungkin. Dengan artinya, dengan tadaburnya, dengan tafsirnya, 1 pekan bisa khatam 1 juz. Ya, baratos upami bade khatam 30 juz, kedah 30 pekan. Dalam 1 tahun ada 48 pekan. Berarti kurang dari 1 tahun bisa khatam 30 juz, baca Al-Quran, bahasa Arabnya, Latinnya, terjemahannya, tadaburnya, tafsirnya, bahkan mungkin menghafal. Persiapan sebelum bulan Ramadan. Bulan Ramadan nanti itu bisa khatam 1 hari 1 juz. Karena ibu-ibu sudah terbiasa bahasa Arab nahungkulnya, ngaos anu bahasa Arab nahungkul, ngaos Al-Quran yang bahasa Arab, bukan terjemahan dan tadabur tafsirnya, itu bisa dihatamkan 1 kali selama bulan Ramadan. Karena kata Imam Abu Hanifah, haknya Al-Quran yang harus kita tunaikan paling tidak dalam 1 tahun itu khatam 2 kali. Kata Imam Abu Hanifah, khatam 2 kali. Maka salah satunya ibu-ibu dengan program berjamaah. Ketika berjamaah, moal ayeuna nalika nuju males, tapi bakal disupport, dimotivasi oleh yang lainnya. Nah, enaknya berjamaah dengan sendiri-sendiri seperti itu. Upami nyalira-nyalira, nuju semangat, nuju malas. Tapi berjamaah, ketika semangat semakin terpacu, ketika sedang turun semangatnya, futur, sedang lemah semangatnya, akan ada yang memotivasi. Paling ibu parantos diawas tacang gitu kan, upami tacang diemutkeun biasa muka deui Al-Qur'an. Nah, ini luar biasa ya, sehingga nanti pas bulan Ramadan sudah mulai terkondisikan ya, karena para ulama bahkan 6 bulan sebelum Ramadan ini mereka mempersiapkan diri untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kita ayeuna mayunan sasi Ramadan sabaraha sasi deui? 2 sasi handai langkung, 2 sasi setengah deui. Ayeuna urang teh dina sasi Jumadah Tsani. Kantun bade saep Jumadah Tsani. Selepas Jumadah Tsani kurang lebih 1-2 pekan, kemudian masuk bulan Rajab. Isromi Raj. Setelah Rajab Sya'ban. Setelah Sya'ban
Ramadan. Maka kurang lebih 2,5 bulan lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau sudah khatam, maka insya Allah gaspol di bulan Ramadan. Ya, karena Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, pahala membaca Al-Quran luar biasa. Satu hurufnya 10. Man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf min kitabillahi, daripada kitab Allah, falahu hasanah, dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul, saya tidak katakan ketika Anda membaca alif lam mim pahalanya 1. Walakinna alifun harfun, tapi baca alif dapat 1 pahala. Walamun harfun, baca lam dapat 1 pahala. Wa mimun harfun, baca mim dapat 1 pahala. Sehingga ketika ibu-ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, seberapa huruf Bu? Seberapa huruf Bu? Pangetangkeun. Seberapa huruf? Ada? Ada 19. Terus Ibu, ada 19. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Nah, berarti kalau ibu-ibu belum bisa dikte, ini kena belajar Bu. Ayo pelajarannya dikte bahasa Arab. Jangan lupa disebutkan Bismillah tiasa ba, sin, mim. Bismillah alif, lam, ha. Bismillahi ar-Rahmani alif lam ro sareng ha tetiasa disambung. Alif lam ro ha mim nun. Kemudian nun dengan alif lam dipisah lagi, beda kata. Alif lam ro ha ya mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. Kemudian dari 19 huruf tadi dikali 10 jadi 190. Bayangkan. Ibu tak acan ngawas alif lam mim wae tos kenging ayeuna 180 paham. Terlebih ketika khatam. Khatam. Ada yang tahu ibu-ibu berapa jumlah huruf di dalam Al-Qur'an? Bukan ayat, bukan juz, bukan surat. Surat di dalam Al-Qur'an ada 114. Di dalam Al-Qur'an ada 30 juz. Ayatnya berbeda pendapat ulama, ada yang menyatakan 6666. Ada yang menyatakan 6634, ada yang menyatakan sekian. Nah, tapi huruf di dalam Al-Qur'an aya sabaraha Ibu? Aya nu kantos ngetang? Sami yang kita acan. Kata Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, huruf di dalam Al-Qur'an ada 1.027.000 tengahnya rupiah ya. 1.027.000. Berarti ketika kita khatam Al-Quran, ibu-ibu dapat pahala paling tidak 10.270.000, karena 1.027.000 ditambah nolnya 1 dikali 10 jadi 10.270.000 pahalanya, kata Imam Asy-Syafi'i. Luar biasa. Maka tadi Imam Abu Hanifah menyatakan hak Al-Quran paling tidak dikhatamkan dalam 1 tahun 2 kali. Salah satunya bisa lewat program One Week One Juz. 1 kali kita bisa geber gaspol di bulan Ramadan, 1 kali khatam. Lebih dari itu luar biasa. Karena pernah kealaman ke ibu-ibu sadayana pergi haji atau umroh, baca Quran di Mekah, seueur sakedik, seueur margi pada melanangan tilu, uwi ke hotel barang tuang, terus ngaos ke masjid ka jaman. Upami orang di dieu pada melanang tilu, hardo lil. Nah. Ulah disamikeun tilu di dieu sareng di ditu. Ternyata biasa. Di Masjidil Haram bisa hatam, bahkan mungkin ibu-ibu 1 hari baca 3 juz. Karena bangun mulai dari sebelum subuh. 2 jam sebelum subuh tos nago di mana? Di Masjidil Haram. Kemudian salat tahajud
Setelah sholat tahajud ngadaras Al-Quran. Pagi 1 juz, siang 1 juz, malam 1 juz, 1 hari 3 juz. 10 hari ketika masa haji di Makkah Al-Mukarramah, 10 dikali 3 biasa 30 juz. Tuh, luar biasa. Beratos hatam Quran teh 10 dinten sakali. Kantun dibiasakan ketika orang kembali ke supados naon? Supados predikat mabrurnya ada. Ya. Predikat mabrurnya ada. Haji mabrur ketika pulang, kebiasaan selama di haji, selama umroh ini bisa tetap terlaksana agar menjadi haji yang mabrur, umroh yang mabruroh. Nah, maka dengan demikian ini masih muqaddimah panginten ibu-ibunya, muqaddimah tentang tadi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang-orang soleh yang harus kita selami sedikit demi sedikit, lembaran demi lembaran, kisah demi kisah. Upami ibu-ibu hoyong kenging pelajaran tadi di luar waktu majelis taklim, biasa pesan hiji buku namina Qasasul Anbiya, tentang para nabi. Nama bukunya Kisah-Kisah Para Nabi. Dalam bahasa Arab disebut Qasasul Anbiya. Pengarangnya Ibnu Katsir. Nah, nyumunkeun ka putrana kaputuna pangmeserkeun dina online. Nah, di marketplace pangmeserkeun, beli online marketplace atau napi di toko buku di Garut. Nami bukuna Kisah-Kisah Para Nabi karangan Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan. Dalam bahasa Arab Qasasul Anbiya. Upami hoyong kehidupan tentang Rasulullah anu tadi disebutkan, kehidupan yang melekat pada diri, ciri-ciri fisik, bagaimana Rasul berjalan, berbicara, tidur, makan dan yang lain sebagainya. Aya hiji buku saya namina Kitab Syama'il Muhammadiyah atau nabi pribadi kehidupan Rasulullah karangan Imam At-Tirmidzi. Nah, pelajaran-pelajaran itu tadi aya dina buku lengkap. Bilih teka dugikeun sadayana ayeuna. Nah, tadi kisah-kisah Nabi Qasasul Anbiya pengarangnya Ibnu Katsir. Pribadi kehidupan Rasulullah atau nabi Syama'il Muhammadiyah pengarangnya Imam At-Tirmidzi. Nah, pengarangnya Imam At-Tirmidzi. Nah, kata heula we dua heula. Pilarian galeh aos supados semakin besar kecintaan orang, mahabbah orang ke Kanjeng Rasul, semakin besar kecintaan kita kepada para sahabat, orang-orang soleh, maka akan terbentuk karakter kesalehan di dalam diri kita, yang kemudian akan kita transformasikan, akan kita ajarkan, akan kita berikan kepada siapa? Kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, untuk membentuk sebuah keluarga yang memiliki nilai-nilai Islami, dengan kehidupan idola-idola orang-orang terdahulu yang saleh, yang banyak menghabiskan waktunya untuk perjuangan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kantos ibu-ibu sadayana, sarta acan ditutup ieu aya sakedik doa anu urang sami-sami panjatkeun. Di antaranya doa pastinya untuk keluarga ibu-ibu sadayana para jamaah hadirin. Keluarga orang sadayana mudah-mudahan dipaparinan kulawargi anu salihun, keluargi anu salihat, anu dilebetna orang tiasa ngabangun, kulawargi anu sakinah warahmah mawaddah. Kemudian dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus anu nuju ayeuna dipaparinan cobian teu damang, diuji ku Allah Subhanahu wa taala dengan ujian penyakit. Mudah-mudahan dengan ujian penyakit tersebut akan menjadi wasilah digugurkannya dosa-dosa khilaf salah ya. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dijadikan wasilah dihapus diampuninya setiap dosa-dosa para wargi jamaah sadayana. Sareng oge panginten aya hiji di antawis para jamaah anu biasa hadir riung ngumpulung sareng urang sadayana nuju teu damang. Mudah-mudahan urang doakeun sadayana, mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat wal afiat deui, tiasa kompal sareng urang sadayana, tiasa silaturahim sapertos kieu kenging fadilah kautamian tina majelis taklim anu didawamkeun ku urang sadayana.
Mangga sami-sami urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, urang tutup majelis taklim ieu. Mudah-mudahan kempelna urang sadayana di ieu maqam, di ieu tempat ku Allah Subhanahu wa taala dicatat jantan amal ibadah. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan dawa musihah wal afiyah, urang dipaparinan istiqomah mudawamah aya dina jalur anu pinuh ku karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la taliban min tullabil ilmi illa najahtah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min sairil buldanil muslimin 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajazi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min ad'iyatin la yustajabu biha. Rabbi ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan orang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan istiqomah, mudawamah, taufik, hidayah, inayahna aya dina jalur anu pinuh ku karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.